Selamat pagi jemaat sekalian. Bagaimana kabar semuanya? Puji Tuhan ya. Harap yang di rumah juga begitu ya. Ya, kita sangat bersyukur karena saya mendengar bahwa selain yang kumpul kebaktian di sini setiap hari Minggu, ada cukup banyak ya yang jemaat kita yang bekerja di luar negeri, yang sekolah dan lain sebagainya. Mereka bahkan menantikan ya, menunggu jam kebaktian kita seperti sekarang ini ya, untuk mengikuti melalui teknologi ya. Ini adalah hal yang sangat baik ya, sangat positif ya. Ya, memang kadang teknologi bisa buat kacau ya, bisa jadi buruk gitu. Tetapi teknologi juga bisa bermanfaat untuk kebaikan ya. Ya, tergantung sekarang ya, barang itu di tangan kita, mau kita manfaatkan sebagai apa. Saya banyak menginjil lewat WhatsApp ya, lewat Facebook. Nah, Facebook saya kelihatannya dikacau-kacaukan ini ya. Jadi ini nggak bisa ini. Setiap kali saya post sesuatu pasti keluar katanya post saya menyinggung perasaan orang, mau di ban gitu ya. Setiap kali begitu, waduh. Jadi saya stop dulu ini. Saya stop dulu. Nah, saya bilang orang jemaat kita atau jemaat GBIA ya, seluruh Indonesia ya, kalian ramai-ramai lah post gitu ya, coba ya enggak, kalau sudah ratusan orang post artikel yang sama ya enggak, ya mau nyinggung perasaan siapa lagi gitu kan, gitu aja. Jadi saudara sekalian, kita bersyukur ya atas kasih karunia Tuhan, kita bisa melayani Tuhan. Zaman ini bayangkan Anda bisa memberitakan Injil ya, memberitakan Injil hanya dengan jari saja loh ya. Ya, bisa bahkan bagikan traktat kan perlu jalan kemana-mana, ketemu orang. Sekarang hanya dengan telunjuk kamu begitu ya, kamu bisa ikut memberitakan Injil ya, ikut mungkin ya, kita tidak tahu ya, di mana dunia belahan berada, karena sekarang bukan hanya teknologi bisa menyebarkan berita kita, bahkan bisa menerjemahkannya ya, dengan segala macam cara, mau terjemahan langsung dan lain sebagainya, sehingga ya kebenaran bisa disebarluaskan dengan begitu cepat dan masif gitu. Oke, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa ayat sebenarnya yang saya mau kita baca, tapi sekarang coba kita baca dulu yang 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 di ayat yang ke 33. Ya, coba kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Kita baca ayat ini singkat dan mohon untuk diingat terus menerus gitu ya. Terus menerus diingat. Karena ini satu pelita kehidupan, petunjuk hidup ini, ayat ini. Ayat ini petunjuk ya. Ini penting sekali. Coba kita bacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik ya. Jadi jangan kamu sesat katanya. Pergaulan yang buruk ya, merusakkan kebiasaan yang baik ya. Pergaulan yang buruk ya, merusakkan kebiasaan yang baik. Oke ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami mohon kasih karunia-Mu, mohon pimpinan-Mu, berkat-Mu di saat kami mempelajari firman-Mu, merenungkan nasihat-nasihat-Mu Tuhan, agar kami bisa menjalani hidup kami di muka bumi yang singkat sebenarnya Tuhan, bisa berkenan kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya pagi hari ini
spesial khusus mau menyampaikan ya dengan topik ya efek dari bergaul. Jadi bergaul ya. Nah, kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Manusia ini makhluk sosial ya. Manusia berkelompok ya. Kadang-kadang kita jenuh juga berkelompok, ingin menyendiri lalu pergi ke hutan lah kemana menyendiri, tapi lama-lama kau sendiri, kau bosan juga nggak ketemu orang ya. Jadi akhirnya juga mau mengelompok ya. Karena manusia ini memang makhluk sosial. Nah, kita mengelompok ya, tidak bisa hidup ya. Walaupun kamu suka kadang-kadang menyendiri, tapi sebenarnya manusia tidak bisa hidup sendirian ya. Kita mau mengelompok, kita membutuhkan banyak hal sebenarnya. Ya, kita membutuhkan bantuan orang, orang membutuhkan bantuan kita, ya saling, terjadi saling satu dengan yang lain. Nah, inilah kehidupan manusia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah karena manusia ini makhluk sosial dan makhluk ini mengelompok, ya kita bergaul, kita berinteraksi dengan orang lain. Ini sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan, pasti. Ya, kita akan berinteraksi, kita akan terjadi pergaulan satu dengan yang lain. Nah, ini tidak bisa dihindarkan ya. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, pada saat kita bergaul, ya, kita berinteraksi dengan orang, katanya tadi kita sudah diingatkan bahwa pergaulan yang buruk bisa merusak ya, kebiasaan yang baik ya. Itu pasti. Nah, oleh sebab itulah kita perlu berhati-hati di dalam bergaul gitu. Perlu berhati-hati. Nah, bukan hanya kita orang dewasa perlu berhati-hati di dalam bergaul. Nah, yang orang tua kita perlu mewaspadai. Kita perlu melihat, mencermati bahkan, ya loh. Anak-anak kita tumbuh, mereka bergaul dengan siapa? Ya. Mereka berteman baik dengan orang macam apa sebenarnya? Berteman baik dengan orang seperti apa? Nah, misalnya, kalau kita baca di Mazmur 26 ayat, mulai dari ayat yang kedua, Mazmur, coba baca Mazmur 26 ya. Mazmur 26, kalau kita mulai baca dari ayat 2, dari ayat 2 sampai dengan ya ayat yang kelima, Mazmur pasal 26, kita baca dari ayat 2 sampai ayat yang kelima. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Nah, ini satu nasihat kehidupan yang baik dari Daud, ya, yang baik sekali. Ya. Jadi dia bilang apa? Ya, dia benci, ya, dia benci dengan ini, ya, perkumpulan orang-orang yang jahat, ya. Dan orang-orang fasik dia tidak duduk bersama dengan mereka. Orang fasik itu orang apa? Ya, orang yang tidak mau percaya ada Tuhan, orang yang membenci Tuhan. Nah, ini adalah orang-orang fasik dibilang. Pada orang-orang fasik aku tidak mau duduk dengan mereka. Dia tidak mau dalam perkumpulan orang-orang jahat katanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, ya. Nah, kalau yang sudah agak berumur, ya mungkin ya kita memang sudah tidak banyak bergaul, dan teman-teman kita siapapun sudah jelas, ya sudah terpilih, ya sudah terkotakkan gitu.
dan sangat khawatirkan ya. Beberapa minggu, beberapa kali terakhir saya banyak berkhotbah untuk yang muda-muda ya. Mengapa? Karena saya sangat khawatir ya. Saya sangat khawatir apa? Anda tumbuh besar ya, Anda tumbuh besar, biasanya orang baik-baik, kita lihat ini orang baik-baik sekali ya. Ini anak manis-manis ya. Aduh, seharusnya dia baik, seharusnya dia mempunyai masa depan yang bagus gitu kan. Karena apa? Ya kita tahu dari keluarga baik-baik, orang tuanya baik-baik semuanya. Lah kenapa belakangan tiba-tiba ya toh kita mendengar, waduh kenapa jadi begini? Waduh kenapa bisa sampai tahap macam begitu? Kenapa begitu parah? Ya toh? Oh ternyata ya setelah kita telusuri, kita cari tahu awal startnya adalah dari salah bergaul. Ini dia. Salah bergaul, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahkan pada waktu masih di sekolah saja ya. Kalau salah bergaul, Anda tahu kan kita semua pernah duduk di sekolahan ya toh. Sekolah kita itu kadang-kadang ya 3-40 murid ya toh. Ya di antara 3-40 murid itu biasanya ada segelintir yang anak nakal gitu ya. Segelintir anak nakal, ya ada anak baik sebagian, ya ada sebagiannya menengah, begitu ya. Tergantung sekarang kau kelompokkan ke mana, ya. Kau masuk ke grup yang mana, anak nakal atau anak baik. Nah, ini sangat penting ini ya. Ini saya mau kasih tips sama orang tua ya. Waktu saya anak-anak saya masih kecil, Stephen Andrew, tahu tidak? Setiap kali kalau ganti semester, ya saya spesial bangunnya pagi-pagi nih sama Simo. Ya. Kita bangun pagi-pagi. Saya bilang, ini hari pertama masuk sekolah. Oke, kita harus pergi yang paling pagi. Ya, kenapa? Saya bilang, harus paling pagi. Dalam perjalanan saya sudah pesan anak-anak saya, Stephen Andrew. Nanti kalian ya di kelas itu pilih bangku duduknya yang paling dekat dengan guru. Ya. Biasanya kan gurunya kan di pojok gitu ya toh. Di pojok ini mejanya. Anak kalian tuh harus yang paling dekat dengan guru gitu ya loh. Paling dekat dengan guru. Nah kalau anak kita duduk yang paling dekat dengan guru, aman itu, betul nggak? Ya, karena apa? Saya kan dulu anak STM, saudara. Gitu. Tahu ya anak STM berapa nakal gitu. Lalu kalau bukan duduk yang paling depan, kalau yang belakang, mereka remes-remes kertas, gurunya dia lemparin begitu ya. Aduh ya segala macam. Yang di bagian belakang itu duduk baris belakang itu hampir nggak sekolah, saudara. Gitu. Mereka nakalnya bukan main, hampir nggak sekolah. Jadi gimana jadinya akhirnya apa? Mau ulangan nyontek segala macam, lulus juga, dapat juga dia ijazahnya gitu. Tapi biasanya itu nggak bisa bikin apa-apa. Anak saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah kita tahu dari kecil ya, saya sangat terbeban kepada jemaat sekalian ya. Kenapa? Karena saya sudah melihat banyak, saya kasih tahu Anda, saya sudah melihat banyak ya. Saya kasihan sama jemaat ya. Kenapa? Nah, anak-anak kita itu adalah masa depan kita, saudara. Betul nggak? Anak-anak kita itu masa depan kita. Mereka lah tabungan kita. Ya. Mereka lah harapan kita sebenarnya. Nah, kalau kita gagal, ya, kalau mereka gagal, ya enggak? Betapa susahnya, betapa pedihnya hati kita. Betul nggak? Nah, oleh sebab ini, masalah bergaul, ya. Bergaul itu masalah dari anak-anak. Masalah dari anak-anak. Nah, ini pilih bergaulnya bagaimana? Anak-anak kita mesti cermatin. Pada waktu mereka di sekolah saja, kita mesti tahu siapa-siapa ini anak-anak kita, siapa-siapa. Ya loh. Mereka bergaul dengan siapa? Anak macam apa? Ya loh. Kalau perlu kita kenal, oh ini teman baik sama anak saya, bapaknya macam apa, ibunya macam apa, semuanya begitu. Ya loh. Nanti mereka akan jadi apa dengan anak kita yang macam begitu. Ini penting sekali, saudara. Ya, waktu Stephen Andrew masih kecil, saya jadi gembala di GKJ. Ya loh. Di situ, nah, saya tahu, mereka tahu, oh ini anak pendeta. Ada orang Kristen, baik sekali, Pak Suwento, ya toh. Malah istrinya apa? Kadang-kadang Stephen Andrew dijemput ke rumahnya. Waduh, saya khawatir sekali. Bikin apa di rumahnya kan gitu. Bikin apa? Oh, taunya dikasih makan, dikasih apa? Rumahnya ada kolam renang, segala macam kan ya. Wih, hebat sekali kan. Kami belum ada komputer, udah ada komputer duluan. Itu tahun bayangkan, tahun berapa itu kan.
Wow, Stephen mereka pulang sekali. Pak, si Anu papanya kaya sekali, Pak. Kaya sekali. Wah, saya gimana kan, kita kan, Papa kita juga kaya, nak. Oh, kaya nih. Cuman uang kita di surga, nak. Oh ya gitu ya. Oh, baik juga. Jadi kita kasih tahu gitu. Nah, anak-anak kita gaul dengan siapa? Kita perlu tahu, saya kasih tahu ya. Banyak orang tua itu tidak begitu peduli. Tidak begitu peduli. Anaknya mau gaul dengan siapa, dia nggak ambil pusing gitu ya. Dia nggak pusing. Bahkan dia nggak pusing anaknya sekolah macam apa, dia nggak pusing gitu loh. Ya. Nah, jangan, saya kasih tahu ya. Mesti jadi orang tua, dari dia kecil kita sudah amatin. Dan faktor yang sangat-sangat menentukan, ya, bukan cuma masalah di kelas, performa mereka punya pelajaran otak mereka. Bergaul ini hal yang sangat penting sekali. Dengan siapa mereka bergaul. Mereka harus baik sama guru. Nah, supaya anak kita baik sama guru, kita orang tua baik sama guru juga. Gitu ya. Baik sama guru, supaya apa? Supaya guru baik sama anak kita. You know? Nah, ini kan semuanya ini ya. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ya, saya ingin mengajarkan ini penting, ini masalah bergaul. Kita tidak bisa, kita tinggal di dunia ini, kita mau bergaul. Maka itulah supaya baik, ya, kehidupan kita baik, anak-anak kita baik, semuanya kepada siapa mereka bergaul. Ini sangat penting. Saya kasih tahu, sangat penting, sangat membawa pengaruh. Nah, di dalam Alkitab dicatat, bayangkan ya. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ya, belum apa-apa disetat di dalam Alkitab itu, kan Kain sama Habel, satu sudah dibunuh, ya, Habel, Kain keturunannya. Di dalam Alkitab mencatat Set, ya, keturunannya, baru sampai keturunannya Henok, ya. Keturunannya Henok. Di Kejadian pasal 5. Coba baca di Kejadian pasal 5. Mari kita baca Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5. Lalu dari ayat 21 ke dalam ayat 24. Ya. Kejadian pasal 5. Ayat 21 sampai ayat 24. Bunyinya begini. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Henok hidup 65 tahun. Ia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala. Dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Wow, jadi bayangkan Henok dicatat di dalam Alkitab bergaul dengan Allah. Ya enggak? Bergaul dengan Nabi aja udah hebat. Ini bergaulnya dengan Allah. Waduh ya, ini sih top dari top segala, betul nggak? Bergaulnya dengan Allah, kamu bisa bayangkan saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bergaulnya dengan Allah. Omong apa sih? Betul nggak? Waduh ya, Henok katanya dicatat oleh Alkitab bergaul dengan Allah. Ya, wah pantasan gitu. Sampai saking akrabnya mungkin pergaulan Henok dengan Allah. Allah pikir, aduh, udah gue bawa aja nih teman baik saya. Jadi Tuhan bawa dia, nggak pulang lagi dia, nggak pulang lagi. Henok ini, ya, Henok sama Elia. 2 orang tercatat di dalam Alkitab yang tidak mengalami kematian. Tidak mengalami kematian. Zup, ya, naik ke atas. Wow, hebat sekali. Ini apa? Dari pergaulannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Di dalam Alkitab. Satu lagi orang yang dicatat bergaul dengan Allah. Oh, hebat sekali. Siapa tahu nggak? Yang kedua. Yang kedua itu Nuh. Coba baca di Kejadian pasal 6. Ini nggak jauh dari situ. Nuh, ya. Di Kejadian pasal 6 di ayat 9. Di ayat 9 dikatakan apa katanya? Ayat 9. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Wow. Ya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ini hebatnya saudara. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Wah, hebat sekali saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itulah yang menyebabkan apa?
ketika orang di zaman Nuh begitu kacau sekacau-kacaunya. Ya. Dan Tuhan mau habisin semuanya itu. Dan Tuhan tidak tega. Nuh ini gimana? Ya. Dia hidup bergaul dengan Allah. Akhirnya apa? Dikasih instruksi. Untuk apa? Bikin bahtera. Ya. Selamatkan ya, satu keluarga kamu. Ya sebenarnya kalau ada yang mau dengar, mau ikut dia, pasti akan ditampung juga gitu ya. Cuman semuanya pasti olok-olok dia macam-macam gitu dan lain sebagainya. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini orang-orang yang hidupnya hebat sekali saudara. Hebat sekali mereka hidup bergaul dengan Allah. Dan Alkitab memberi banyak contoh sebenarnya orang hidup bergaul dengan Allah hasilnya akan jadi apa, dan orang yang hidup bergaul dengan orang yang berbrengsek hasilnya seperti apa. Jangankan hidup bergaul dengan Allah, hidup bergaul dengan orang baik saja sudah akan jadi baik gitu loh. Apalagi hidup bergaul dengan Allah. Kalau hidup bergaul dengan orang jahat, wah kacau balau dah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 22 ya, kalau kita baca di situ, tahu nggak apa yang terjadi? Waduh, saudara, itu cerita dengan Yosafat, Raja Yehuda. Raja Ahab, Raja Israel. Aduh, Raja Ahab ini raja brengsek, saudara. Ya, dengan istrinya yang namanya Sebal, gitu ya. Yang Isabel, gitu ya. Isabel sebenarnya gitu ya. Nah, Ahab, ya, Ahab kacau balau, saudara yang saya kasih dalam. Yosafat orang baik, ya. Yosafat anak Asa orang baik, dia Yehuda, dia kerajaan Yehuda di Yerusalem. Sedangkan Ahab Raja Israel yang brengsek. Satu hari, nah ini dia. Ya. Yosafat bergaul dengan Ahab. Lalu ngapa? Nah, Ahab mulai rancang sesuatu yang tidak baik. Ahab bilang apa? Ayo kita perangin itu katanya. Ya. Ada satu kota, kita perangin aja katanya. Nah kemudian apa? Yosafat bilang, ayo kita sama-sama. Wah, ini dia. Sama-sama sekarang, kong kali kong. Nih. Kacau balau. Lalu apa? Yosafat ini masih bagus. Dia bilang apa? Coba kita tanya Tuhan, boleh enggak? Wah, Ahab kumpulin, ya toh, berapa ratus itu katanya di situ nanti. Ya, saya lupa. Saya sudah baca. Berapa ratus ya kumpulin. Ini nabi abal-abal semuanya. Nabi abal-abal. Semuanya nabinya bersekongkol. Ini kalau kita katakan sesuatu yang kurang baik, nanti dia kurang senang. Ah, inilah kalau orang nggak bisa orang nggak bisa dikritik, semua orang kasih jilatan aja. Kacau itu biasanya begitu hasilnya. Lalu apa? Nabinya semuanya sekongkol. Kita katakan yang baik-baik saja. Ya. Semuanya bilang apa? Boleh, kamu boleh pergi berperang. Tuhan akan berkati kamu segala macam. Yosafat sebenarnya agak ragu juga. Ini akhirnya Yosafat bilang sama Ahab, apa di sini tidak ada nabi Tuhan beneran gitu ya? Nabi Tuhan beneran. Ahab bilang ada, cuman saya nggak suka nabi itu. Loh, kenapa nggak suka? Karena dia nggak pernah nubuatin yang baik-baik tentang saya. Oh, aduh ya. Nah, Yosafat bilang apa? Nggak apa-apa, coba dipanggil sama dia. Akhirnya apa atau enggak? Itu disuruh dipanggil nabinya, nabi kalau nabi Mika ya, Nabi Mika. Yang tukang panggil itu udah pesenin. Nanti kau sampai di sana, kau ngomong yang baik-baik ya. Dia bilang, mana mau? Apa yang Tuhan omong sama saya, itu yang saya sampaikan. Katanya, sambil udah dipesen duluan. Jangan nubuatan yang jelek-jelek ya. Nubuatan yang bagus-bagus saja. Biasanya orang mau suka dengar begitu, betul nggak ya? Orang suka dengar yang bagus-bagus kan ya. Yang jelek-jelek, waduh nggak enak. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kau disuruh pergi tegur orang, kau disuruh pergi puji orang, kau suka yang mana? Hah? Mau suka yang mana? Puji orang betul. Kalau kita sampai puji-puji dia, bisa-bisa kau dicium sama dia. Oh iya, nggak main-main. Benar nggak? Bisa-bisa kau dicium sama dia. Tapi kalau kau tegur dia, ya toh, syukur-syukur, ya, kau tidak diusir pakai sapu dari rumahnya. Ya. Saudara yang saya kasih. Nah itu Nabi, dipesenin dulu. Kau jangan omong yang jelek-jelek ya. Nah, pokoknya sampaikan yang bagus-bagus saja. Tapi Nabi itu nggak mau. Ya. Akhirnya apa? Sampai di sana. Dia bilang, boleh nggak pergi perang? Nabi itu bilang apa? Tapi dia bilang apa? Ya, kalau mau perang, peranglah. Pergilah sananya. Ini Nabi Ahab itu pikir yang benar ngomongnya. Maksudnya tuh dia sekarang ngomongnya baik, kok tumben? Begitu ya.
Akhirnya Nabi itu bilang, oke, katanya, kau pergilah, Tuhan kasih tahu saya, kau pergi nggak akan pulang lagi. Hah? Gitu. Makanya, jadi akhirnya Ahab bilang sama Yosafat, tuh kan, katanya, dengar katanya. Nah, di awal saya sudah bilang, kalau panggil dia, katanya itu, nggak pernah dia nubatin yang bagus. Pergilah katanya, kau tak akan pulang lagi katanya. Kan, gitu. Tapi apa tau nggak? Ya jalan juga, mereka jalan juga. Ini kalau berteman dengan orang brengsek, dia nggak tanya Tuhan. Ya. Dia mau pendapat dirinya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi tau nggak? Wah, mereka maju perang katanya. Mereka, ya. Terus Ahabnya suruh apa? Suruh ini petugasnya apa? Ini Nabi dibawa pulang ke sana, dikurung sampai saya pulang. Tahu nggak? Nabi itu bilang apa? Wah, kalau kau masih pulang, ini pasti Tuhan nggak ngomong lewat saya katanya. Kalau kau masih pulang katanya. Wah, tahu nggak apa yang terjadi? Mereka pergi berperang. Ahabnya pikir ini, tahu nggak? Wah, ini mau nipu Yosafat ini, mau nipu. Dia bilang apa? Saya pakai baju biasa masuk ke dalam pertempuran umum. Kau pakai baju kebesaran kamu. Maksud Ahab mungkin kalau mereka mau ngincer rajanya biar Yosafat yang mati gitu kan. Ini kan nggak benar. Terus apa yang terjadi tahu nggak? Lah akhirnya Yosafatnya perang pakai baju kebesarannya. Zaman itu hebat juga ya, raja ikut perang loh di dalamnya gitu ya. Lalu musuh di sana sudah dipesenin, ya loh. Yang diincar Ahab, yang raja yang satu orang baik, jangan ditembak, gitu kan, begitu. Tahu nggak apa? Tadinya mereka mau tembak-tembak Yosafatnya berseru, mereka, oh dia bukan Ahab, jangan tembak dia, gitu kan. Wah, jangan tembak dia. Tahu apa yang terjadi? Wah, katanya ada satu orang sembarangan tembak, dia sembarangan tembak aja, kena Ahabnya. Gitu. Sembarangan tembak aja kena Ahabnya gitu loh. Dan kena katanya dicelah batu jiranya gitu. Dan Ahab mati. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan Yosafat hampir mati, saudara. Hampir mati. Nah, begitulah ya. Kalau bergaul dengan orang jahat ya. Orang jahat itu tidak ada kesetiaan. Ya, lihat aja ya. Kau pergi berperang sama-sama dia aja, dia mau apa atau enggak? Dia tipu kamu. Dia tipu kamu. Dia suruh apa? Biar kau yang pakai baju kebesaran. Dianya pakai baju biasa. Ya toh, dia pikir apa? Ini kan nanti perang-perang orang kan ngincer rajanya yang mana gitu kan. Ya toh, untung dari sebelah sana tuh rupanya musuhnya lumayan baik juga gitu loh ya. Jadi Yosafatnya tidak mati. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begini ya. Di dalam pergaulan ya, itu adalah masalah pengaruh mempengaruhi. Betul nggak? Kan pergaulan kan interaksi gitu. Nggak ada yang namanya pergaulan itu cuman kamu yang boleh omong, orang lain nggak boleh omong. Kan nggak ada yang macam begitu gitu. Namanya pergaulan itu kan ngomong sana, ngomong sini, sini ngomong sana, sana ngomong sini. Pokoknya ngomong sana, ngomong sini gitu. Omong baik, omong jahat, omong jelek, omong betul, segala macam campur aduk gitu kan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu yang bikin kacau. Itu yang bikin rusak, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, aduh ya. Untung saya jadi hamba Tuhan. Untung saya jadi hamba Tuhan. Saya bilang. Tahu nggak, waktu saya masih jadi salesman, aduh, saya bilang, kita jadi salesman kan mau menyenangkan semua orang, betul nggak? Kan supaya apa? Dia beli barang kan, ya. Dia beli barang kita omong baik. Ya, saya jual mobil, seringkali bergaul sama bos-bos, bergaul sama bos-bos. Waduh, tahu nggak? Bergaul sama bos-bos, tahu nggak? Wah, kamu tahu nggak apa mereka cerita? Wah, mereka ceritanya ngawur semuanya ya. Ya karena kita kan mau dia beli barang kita dengerin tahu nggak? Mereka pulang dari luar negeri, mereka cerita, ya tuh, bagaimana tidur sama yang bule, sama yang hitam segala macam. Ya ampun, ya tuh, ya kan. Macam-macam ini kan kacau balau. Makanya saya kan bilang gitu. Nah, ini pergaulan. Kita tidak bisa menghindar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, makanya saya bilang, saya puji syukur sekali kepada Tuhan bahwa saya bilang Tuhan ya toh, saya gimana bisa keluar dari pergaulan macam begitu. Ya, ini mau tidak mau kita harus ini. Nanti poin berikutnya saya akan kasih tahu Anda bagaimana kita bisa ya, kita tidak bisa hindar dari itu. Nah, sekarang poin yang nomor 2 yang saya mau ajak kepada jemaat untuk tahu ya. Ini bukan hanya pergaulan secara pribadi, personal. Bahkan sebenarnya Tuhan mau apa?
gereja kita mengenal satu hal yang disebut apa? Disebut local church separation. Anda tahu local church separation. Ya. Nah, itulah sebabnya ya, GBIA itu spesial. GBIA ini ada 3 yang ditabiskan hari ini. GBIA itu spesialnya apa? Kita tidak mengundang pengkhotbah dari yang tidak sedoktrin dengan kita. Betul? Ya. Kita tidak mengundang mereka. Nah, itu kan pergaulan. Yang tadi saya omong itu adalah pergaulan pribadi orang. Sekarang pergaulan gereja. Betul nggak? Pergaulan gereja. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saya undang misalnya, ya enggak, wah pendeta dari, imam dari Katolik, dari Ortodok datang khotbah ke sini, ya loh. Dia undang saya khotbah ke sana, ya loh. Dia undang saya khotbah, wah saya dapat amplop, ya loh. Saya nggak enak hati, saya undang dia juga datang ke sini khotbah, ya loh. Imam dengan jubahnya khotbah, ya loh. Nah, kalau sudah macam begini, sudah terjadi pergaulan macam begini, ya loh, nggak? Masih bisa nggak saya khotbah menentang jabatan imam? Nggak bisa lagi, betul nggak? Ya, saya Suhento undang imam. Bagaimana dia bisa bilang imam itu tidak alkitabiah? Nggak bisa lagi. Bisa lagi nggak saya berkhotbah bahwa baptis bayi itu salah? Nggak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Gara-gara apa? Gara-gara pergaulan gereja. Betul nggak? Ya. Ini kalau gereja karismatik undang saya khotbah ke sana, ya loh. Wah, saya senang dia undang saya khotbah. Suhento makin ngetop, ya nggak, diundang ke sana kemari, khotbah ke sana. Lalu saya juga undang mereka balik ke sini, betul nggak? Khotbah. Sebelum khotbah dia bahasa lidah terus ke, sikarabara, sendal lama, sendal baru, misalnya gitu, ya loh. Lah, lalu gitu nggak? Lalu bagaimana lagi saya bisa khotbah, saya bisa seminar bahwa bahasa lidah sudah tidak ada? Nggak bisa lagi. Akhirnya topik khotbah saya makin menciut. Betul nggak? Ya. Akhirnya yang dikhotbahkan itu apa? Kasih saja. Ya. Penuh kasih semuanya. Ya sekitar itu sajalah. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sejak pertama kali Grafe berdiri, tahun 95. Ya, saya sudah menarik pelajaran. Saya lihat ya di berbagai gereja. Sebenarnya di Indonesia ini tadi start awalnya itu banyak gereja yang bagus-bagus. Saya tahu gereja bagus-bagus. Pendiri mereka orang yang bagus-bagus. Ya. Pendiri mereka orang-orang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Ya. Bahkan hidup mereka luar biasa, banyak bagus. Tapi tahu nggak apa? Karena mereka tidak set up satu hal ini, yaitu apa? Local church separation ini. Ya, tidak set up ini. Akhirnya apa? Ganti generasi. Makin kacau. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya pernah sekolah teologi. Ya. Waktu saya sekolah teologi, ya loh. Saya mendengar sekolah teologi yang saya masukin itu pertama itu bagus itu. Bagus sekali. Wah, bagus. Tapi kenapa? Lah, mereka undang dosen yang datang mengajar yang dasarnya berbagai teologi. Pernah ada satu dosen masuk mengajar. Bayangkan. Dosen waktu saya diajar pengantar perjanjian lama, dosennya fundamentalis. Ya. Mengajar mantap. Teologi perjanjian lama, dosennya liberal. Dia bilang Yunus itu dongeng. Waduh, kacau ini. Saya baru tinggalkan Toyota Astra. Masuk sekolah Alkitab. Dengar Yunus itu dongeng. Waduh, ini keluar lagi jual mobil lagi kalau Yunus itu dongeng. Betul nggak? Ya? Kan kacau balau, betul nggak? Kamu bisa bayangkan ya toh. Ya, apa bedanya kita bohong-bohong jual mobil dengan bohong-bohong cerita Yunus yang dongeng? Akhirnya kan jadi kacau balau gitu kan. Misalnya gitu. Akhirnya, tahu nggak zaman itu? Zaman itu jangankan handphone. Tipnya aja besar punya yang combo. Anda tahu tip combo itu yang besar itu tahu nggak itu? Kita mau rekam. Kenapa? Kami datang sama rektor. Kami 3 orang mahasiswa. Pak Rektor, Boksu. Itu dosen nggak bener yang satu itu. Nggak bener kenapa? Masa dia bilang Yunus itu dongeng loh.
Enggak mungkin, dia bilang. Kalian salah dengar. Lah masa ketiga-tiganya salah dengar kan nggak mungkin. Masa kami tiga-tiga salah? Enggak lah. Benar, Bos. Dia tuh bilang Yunus dongeng. Gitu kami bilang. Enggak lah. Lalu tau nggak kami bertiga, kita rekam yuk, dia omong kita rekam. Lalu tau nggak apa? Kami masuk kelas lagi. Saya bawa itu apa? Tip combo tuh yang besar itu ya. Tip combo taruh di atas meja, kita cek nanya, Pak, bagaimana? Minggu lalu Bapak bilang itu Yunus dongeng, benar nggak Pak ya? Gitu. Dongeng Pak ya? Dia lihat tip kita jalan kan? Gitu, udah ditekan. Lah nggak ada apa? Ya udah, matiin itu loh, matiin. Aduh, matiin gitu, matiin katanya. Lah kita bilang, ayo, nah, hari ini nggak usah belajar, ayo kita jalan ke rumah saya. Kami dibawa ke rumahnya makan, disogok. Nah, saudara. Aduh, luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya. Nah akhirnya apa tau nggak? Tahun berikutnya, akhirnya sekolah kami makin bergeser. Ya, dari sekolah yang bagus, fundamental, bergeser menjadi injili, akhirnya bergeser menjadi liberal. Capek lah gitu ya. Nah ini kenapa? Persoalannya kenapa? Ini kan persoalan apa tau nggak? Pergaulan kan ya. Tadi kan bergaul secara pribadi. Ini bergaul secara apa? Secara gereja, secara STT gitu, bergaul. Sama ya. Kalau kamu mau hidup kamu sendiri bagus, bergaulnya dijaga. Betul nggak? Sama dengan gereja kalau mau bagus, sekolah Alkitab mau bagus, ya kita tidak mungkin bisa terima sembarangan orang jadi dosen, sembarangan orang boleh berkhotbah di sini, itu nonsense. Ya. Itu kan pasti rusak sebentar lagi. Ya. Tidak bisa dipungkiri itu tidak bisa dijaga gitu. Nah inilah yang membuat ya, GBIA memiliki polisi, polisi yang sebenarnya sangat menyusahkan, sangat menyulitkan. Ya, saya kasihan sekali itu ya. Mereka itu alumni di daerah itu ya, mereka tidak mengundang orang lain khotbah. Bayangkan di daerah khotbahnya sendirian, betul nggak? Ya, di Bali khotbah sendirian, di Surabaya khotbah sendirian, di Tahuna khotbah sendirian. Setahun berapa minggu? 52 kali khotbah, saudara. Ya nggak? Plus Rabu malam khotbah lagi jadi berapa? 104 kali khotbah. Ampun, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalian tahu khotbah berapa sulit nggak? Mau coba? Ya nggak? Kita kasih aja khotbah 1 kali misalnya gitu. Ya. Kalian nggak? Nah, kalian khotbah 10 kali aja kok khotbah berturut-turut. Habis ini di kepala. Apa lagi yang mau diomongin? Ya. Nah, kamu bisa bayangkan ya. Mahasiswa tamat, saudara. Ya nggak? Ya kan? Mahasiswa tamat di sini hafal Yunaninya dia setengah mati sampai mau mumet gitu. Sekali tamat ditabiskan sampai di daerah khotbah 104 kali. Ya. Akhirnya omong itu. Jemaatnya mau pergi semuanya. Dari 5 orang tinggal 4. Dari 4 tinggal 3. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya bilang apa? Hanya orang yang sangat berhikmat, berpengertian. Ya. Pernah ada di satu tunas jemaat, ya. Ada di satu tunas jemaat. Aduh, di situ ya. Dia adalah orang yang paling pinter di situ. Paling pinter lah, ya. Paling pinter, paling berduit. Ngomong sama saya, Pak Suhento, dia bilang, boleh nggak si Anu diganti? Diganti siapa? Saya bilang. Tolong ditarik lah katanya. Tolong ditarik. Ditarik, saya bilang. Ya. Lalu kalau nggak ada yang kesini, gimana? Nggak ada gembala. Nggak ada gembala, apa jadinya? Ya, siapa yang untung? Siapa yang rugi? Saya sampai bilang begitu. Ya, kalau gitu mau si pindah ke sini, kamu ngomong sembarangan. Saya bilang, saya pindah ke sana. Aneh dulu, minta saya pindah ke situ. Saya bilang, kamu ini ngawur. Saya tinggalkan Grafe, pindah ke sini. Saya bilang gitu ya. Kamu ini ngawur, saya bilang. Akhirnya apa? Saya bujuk dia, saya bilang, udahlah ya, kau tahan-tahan aja, saya bilang, gitu. Kau tahan-tahan saja, gitu. Toh saya bilang ya, ini gereja yang benar, saya bilang ya, satu-satunya di kota ini. Ini gereja yang benar. Kamu mau kemana lagi, ya kan? Mau kemana lagi? Ini gereja yang benar, ditahan-tahan aja. Ya, malah
Malah tahu nggak apa? Saya ngomong yang bertanggung jawab di sana. Udah dia dikasih khotbah aja. Saya bilang gitu. Kan dia merasa udah pinter. Gitu. Biar dia khotbah. Sekali khotbah 1-2 kali. Betul. Susah juga ya. Kalau gitu dia bisa menghargai yang khotbah gitu kan. Gitu, ya. Kalau enggak kan dia nggak tahu begitu susah. Betul nggak? Ya makanya kalau pikir gampang, khotbah gampang, boleh kasih tahu saya. Gitu. Betul nggak? Minggu depan nanti kamu yang khotbah di sini. Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Begitulah ya. Nah saudara, ini namanya local church separation. Ya. Kita menjaga apa tahu nggak? Kita lebih mementingkan benar. Benar. Ada lagi tunas kita yang lain. Tahu apa? Waduh, dia nggak mau ke gereja lah, segala macam inilah. Pak Suwento minta ditukar lah. Akhirnya apa tahu nggak? Satu kali. Saya sampai di situ apa tahu? Selesai kebaktian. Saya suruh penginjil apa gembalanya udah gembala, saya bilang kamu pergi beli bakmi, kita di sini berapa orang, ada 20 lebih, kamu pergi beli bakmi. Nah waktu yang bertanggung jawab pergi beli bakmi, disitulah saya marah-marahin mereka atau enggak. Saya bilang gini, kalian nggak mau dia lagi, coba kasih tahu saya ada salah khotbah apa nggak doktrinal, nggak ada kesalahan moral nggak ada. Nah udah saya bilang. Nggak ada salah doktrinnya, nggak ada salah moralnya, udah terima aja. Saya bilang begitu. Ya, kalau mau yang perfect, kita mau suruh Mikael atau Gabriel yang datang khotbah. Ya. Itu belum tentu lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah situasinya. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, betapa kasihan itu yang melayani Tuhan di daerah. Itu kenapa? Karena local church separation. Kenapa? Kita tidak mau terkontaminasi pengajaran yang salah. Walaupun kita tahu itu sulit, itu susah. Lebih gampang melayani di gereja kayak saya dulu gitu, melayani di gereja apa? Cuman bikin jadwal. 1 bulan khotbah, 2 bulan khotbah sekali. Sisanya undang ini, undang itu, undang sana, undang. Wah, silih berganti. Saya sendiri, saya juga diundang sana sini. Sehingga apa? Sebulan khotbah 20 kali. Kemana puter-puter gitu loh. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya apa? Semua gereja rusak sama-sama. Ya enggak? Karena semuanya sama-sama rusak. Itu yang jadi, itu hasilnya. Ya kayak ini dikocok gitu, dikocok, rusak sama-sama. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak. Ya. Local church separation. Pergaulan perlu dijaga. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, sekarang, gimana? Secara pribadi tidak bisa kita tidak bergaul. Ini poin nomor 3. Saya mau ini tahu. Kita masih tinggal di dunia. Ya tahu. Mungkin kalian semuanya tidak bisa. Saya ini kan masih kerja. Orang kerja itu bergaul, ya sudah pasti, betul nggak? Orang sekolah itu bergaul. Pasti, semuanya pasti bergaul. Saudara yang saya kasih dalam, begini, di dunia ini, ini kekristenan itu, kalian pernah tahu ada orang baptis yang namanya Amis, tahu nggak? Amis, bukan amis, bau amis gitu, tahu nggak? Ya kalau kamu cari di YouTube itu AMISH itu Amis itu ya, atau Heterite ya itu. Mereka ini orang baptis ya. Mereka apa tahu nggak? Mereka kumpul di satu wilayah di Amerika itu di Pennsylvania. Mereka kumpul di situ udah kayak satu kecamatan apa satu kabupaten. Itu orang mereka semuanya orang Amis gitu loh. Ya. Orang Amis di situ. Mereka betul-betul apa? Mengisolasi diri dari dunia luar. Isolasi. Wow. Sampai apa? Yang saya hebat itu apa? Enggak pakai listrik, enggak pakai telepon. Enggak tahu sekarang mereka pakai handphone enggak? Enggak nonton TV semuanya. Wah, hebat sekali. Yang saya pikir bagaimana kita tahan enggak pakai listrik, betul enggak? Pakai lampu minyak. Mereka tidak pakai mobil. Sampai sekarang masih naik kuda begitu. Begitu. Wow, saya bilang gitu. Saudara yang saya kasih dalam, mereka isolasi diri sendiri sampai menjadi ini kelompok masyarakat ya isolasi diri aneh sendiri di dunia, tapi iman mereka demikian, iman mereka hebat sekali.
Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Anda nanti pulang ini Anda boleh search, jangan sekarang. Ya. Anda boleh search, Amis, ya toh. Anda lihat mereka punya kehidupan seperti apa. Nah, maksud saya tuh begini. Saya mau membandingkan bagi Anda begini. Ini ada orang Kristen yang isolasi diri, tutup. Ya, maksudnya apa tahu nggak? Tidak mau dipengaruhi oleh dunia, maka dia tutup. Ya otomatis dia juga tidak mempengaruhi dunia. Betul nggak? Sementara ada orang Kristen tinggal di dunia, buka diri selebar-lebarnya, akhirnya apa tahu nggak? Katanya mau mempengaruhi dunia, tapi juga dipengaruhi dunia. Akhirnya apa? Kacau balau. Tidak bisa lagi dibedakan dia dari dunia. Tidak bisa lagi. Ini apa? Karena tercampur-campur habis. Tercampur-campur habis. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mana yang bagus? Mana yang bagus kalau begitu? Kita masuk ke dalam dunia dan kita tercampur-campur di situ, ya loh, ya enggak? Mereka tato, kita tato juga, tato sampai di sini-sini leher gitu ya, tato habis, betul nggak? Ya mereka rambutnya panjang, ya kita biar panjang, kita lihat siapa lebih panjang sampai ke belakang sini gitu ya, dan segala macamnya. Ya mereka mau apa, ya nggak? Tak ikut saja, akhirnya tidak bisa dibedakan. Ya mereka free sex ya. Kita kacau balau lagi, lebih free lagi mereka. Apa begitu? Tidak. Lalu gimana? Mana yang bagus? Kita isolasi. Isolasi diri. Oke. Pakai lampu minyak lagi. Nggak pakai listrik. Kita mati lampu aja semuanya bilang apa? Pak, ada apa listriknya? Pak Wawannya mana? Ya, gimana? Ya enggak? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sebenarnya maunya Tuhan kita itu seperti apa, tahu enggak? Maunya Tuhan tuh begini. Kita tetap di tengah-tengah dunia, tapi apa? Kita seperti ikan hidup. Ikan hidup. Ya. Tahu enggak ikan hidup? Ikan yang hidup tetap di air laut yang paling asin sekalipun, dia hidup. Tapi dia tidak jadi ikan asin. Kenapa? Karena dia masih ikan yang hidup. Ya. Walaupun air sekelilingnya sedemikian asinnya, dia tidak jadi ikan asin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, sekarang maunya bagaimana? Bagaimana bisa begitu? Bagaimana bisa begitu? Supaya ya kamu tetap di tengah-tengah dunia. Tetap, kita tidak pergi nih, kita tidak pergi. Kita hidup di tengah-tengah mereka. Kita dengar cerita mereka. Kita dengar ini begini, wow gitu. Tapi kita tidak terpengaruh. Bisa nggak? Tuhan Yesus bilang apa? Aku mengutus kamu seperti apa katanya? Domba di tengah-tengah serigala. Wala. Nggak usah domba di tengah-tengah serigala. Domba kemasukan satu serigala aja. Betul nggak? Kocar-kacir larinya. Apalagi kau seekor domba di tengah serigala. Kau habislah kau. Saudara ya, bagaimana kita bisa begitu saudara? Bagaimana kita bisa? Seperti domba di tengah-tengah serigala. Oh, tidak gampang. Tidak gampang. Jadi Tuhan mau, nah dengar baik-baik. Tuhan mau apa? Kita tidak melarikan diri. Kalau kita mau seperti orang amis, kadang-kadang saya saking putus asanya. Saya kepingin juga macam begitu. Kita susah ini. Karena banyak orang tanya saya, Pak, bagaimana kita bisa tidak berdosa? Kita begini, kita begitu. Kita di tengah-tengah mereka begini, begitu. Saya pernah terpikir juga, kita beli satu pulau deh ya. Kan di Indonesia nggak usah kayak Amis itu di Pennsylvania.
kita beli satu pulau, Pak Alfred kasih tahu saya di Sangir banyak pulau katanya gitu. Iya ya, kita beli satu pulau, mungkin di Pulauan Seribu yang agak besar, nggak usah jauh-jauh Sangir sana, kita beli satu pulau, lalu kita semua orang GBIA pindah ke situ. Ya ampun, ya nggak ada listrik, kita pakai minyak, nggak ada minyak, kita potong kayu api, Tahan berapa lama, saudara? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apa macam begitu? Atau sekarang Tuhan mau kita ada di tengah-tengah mereka. Kita di tengah-tengah mereka. Anda berdagang dengan mereka. Wow, sekolah sama-sama mereka. Kerja satu kantor dengan mereka. Betul nggak? Naik bus sama-sama dengan mereka. Semuanya kita sama-sama dengan orang dunia ini semuanya. Tapi Tuhan mau apa? Kita tampil beda. Kita tampil beda. Tuhan mau kita bersinar. Semakin gelap dunia ini, sebenarnya Tuhan semakin mau kita ada di situ. Tuhan mau kita ada di situ. Betul nggak? Semakin gelap. Saya sebenarnya tadi malam pikir-pikir saya mau khotbah yang mana. Saya ada 2 khotbah. Saya mau khotbah, ya. Karena saya nonton satu film yang sangat-sangat sedih saya. Sangat-sangat sedih. Sangat-sangat sedih apa toh? Tradisi orang Jepang zaman dulu. Zaman dulu. Kalau orang tuanya, bapaknya atau mamanya sudah mencapai umur 70 gitu. Digendong dan dibuang di hutan. Masih hidup-hidup. Jadi ada satu orang yang saya nonton film pendeknya itu, digendong dibuang ke hutan. Dianya nangis-nangis. Mamanya bilang, udah kamu pulang, duduk di bawah pohon itu, tunggu dimakan binatang. Saya bilang, kenapa ada tradisi yang begitu kacau? Tahu di India di sana orang tidak mendengar Injil, seberapa kacaunya, saudara. Seberapa kacaunya. Mereka tidak mendengar Injil. Tahu tidak? Orang India, itu betapa mereka menyembah apa saja. Dari lembu sampai ke tikus, mereka sembah. Akhirnya William Carey sampai di sana memberitakan Injil. William Carey memberitakan Injil. 5 tahun tidak ada orang percaya, saudara. 5 tahun tidak ada orang percaya, tidak gampang meyakinkan orang. Ya, saya tadi di sekolah minggu bilang semua bangsa di muka bumi mempunyai kebudayaan yang ngawur. Yang ngawur. Iblis ikut campur tangan di dalamnya. Orang Tionghoa zaman dulu yang masih ingat nggak ya? Anda pernah dengar orang Tionghoa yang wanitanya kakinya diikat gitu, tau nggak? Ya, umur 3-4 tahun diikat kakinya nggak tumbuh. Akhirnya apa? Jadi emak-emak sudah besar nggak bisa jalan lah, yang kakinya masih kecil gitu. Ibu Ros pasti masih ingat dulu di Sintang ada satu itu gitu. Jalannya sampai begini, begitu. Karena apa? Kakinya kecil gitu ya. Nggak bisa gitu. Ngawur ya semuanya itu. Tahu nggak? Lalu William Carey sampai di India itu apa yang terjadi, tahu nggak apa? Tuhan izinkan anaknya meninggal. Satu persatu keluarganya meninggal. Jadi gini, tahu nggak? Orang India kalau meninggal itu tahu nggak apa? Dibakar. Mayatnya ditaruh kayak tumpukan kayu yang terapung itu, dibakar dan biar dia hanyut di Gangga, dihanyutin gitu. Ya, dibakar. William Carey, anaknya meninggal semuanya, dikubur baik-baik, dinyanyikan. Ya. Dan berkata, nanti akan ketemu lagi di surga. Ini menyentuh mereka. Pada waktu Adoniram Judson di Burma, ya, Tuhan izinkan keluarganya meninggal. Kadang-kadang Tuhan mau banyak hal di luar pemikiran kita. Kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Kenapa anggota keluarga misioneri satu persatu meninggal? Karena Tuhan mau memakai peristiwa-peristiwa itu untuk mengajar kepada orang. Jadi ketika keluarga misioneri meninggal dan cara menguburkannya yang sangat spesial, yang sangat enak, dan khotbahnya ya kadang-kadang kalau orang ya kalau di pesta khotbah mereka mikirnya makan. Mana makanannya gitu. Tapi biasanya kalau khotbah di tempat orang mati cuma begini.
Kadang-kadang khotbahnya masih keras gitu. Betul nggak? Saya ingat tahu nggak apa? Saya khotbah orang mati yang paling keras itu adalah waktu zaman dulu saya waktu gereja yang lama itu tahu nggak? Itu ada satu anak muda meninggal ya doh. Ya, kalau saking nakalnya ngebut-ngebut motor, nggak ada orang mau kubur dia. Lalu saya diminta untuk menguburkannya. Oke, saya bilang saya kuburin. Waktu kubur saya khotbah apa? Saya bilang, ini teman kalian semuanya sudah masuk neraka. Wah, kaget semua. Mana ada pendeta ngomong macam begitu? Punya itu di dalam khotbah begitu, betul nggak? Saya bilang ini sudah masuk ke neraka dia. Saya bilang. Nah kalian semuanya yang nakal-nakal ini mau ikut? Saya bilang. Nah, ikutlah. Wah, mereka kagetnya bukan main itu. Ya kadang-kadang memang perlu begitu. Ya masa saya om? Ya dia sudah pergi ke surga. Udah jelas nakalnya minta ampun ya kan? Nggak ke gereja nggak apa gitu ya. Main gebut-gebut motor gitu. Ya udah saya ngomong terus terang aja. Saya bilang teman kalian ini ya loh. Ini udah masuk neraka. Saya bilang sekarang dia. Kaget mereka semuanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya kadang-kadang ada banyak peristiwa di muka bumi yang kita alami. Ya. Tuhan mau pakai itu untuk menyadarkan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan mau kita bergaul, saudara. Bukan mengisolasi diri. Bukan. Ya. Tuhan mau kita bergaul. Ya. Dan Tuhan mau kau jaga diri kamu baik-baik. Amin. Ya. Nah, sekarang ini. Karena kita tidak bisa melepaskan diri. Karena kita tidak bisa tidak bergaul. Kita tidak bisa pergi ke satu pulau menyendiri di situ. Lalu mengurung diri. Ya. Baca Alkitab terus setiap hari di situ. Nah bukan begitu caranya. Nah kita sekarang ini masih tinggal di tengah-tengah dunia di masyarakat. Ya, minggu yang lalu saya khotbah apa? Kamu adalah garam dunia. Dan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, masih ingat lagunya? Minggu malam. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tuhan mau kamu ada di tengah-tengah masyarakat. Tuhan mau kamu ada di teman kamu. Tetapi Tuhan tidak mau kamu terhanyut. Tuhan tidak mau kamu jadi garam tawar. Kalau jadi garam yang tawar, kau tidak ada guna lagi. Akan dibuang dan diinjak-injak orang. Dibuang dan diinjak-injak orang. Oleh sebab itu marilah kita boleh ada di tengah-tengah masyarakat. Kita ada di tengah-tengah teman kita. Tapi saya ingatkan kamu. Maka kamu harus bersinar. Kamu harus perkuat diri kamu. Belajar doktrinal. Nah, ada gereja mungkin yang lebih hebat dari Grafe. 1 tahun berapa kali seminar, berapa kali blok kelas. Dan akhir tahun ini kita akan blok kelas lagi. Adakah Anda memahami pengajaran-pengajaran doktrinal dengan baik atau belum? Bagaimana cara kamu mau menyinari teman kamu kalau kamu tidak mengerti menjelaskan Injil kepada mereka? Mustahil bisa. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apalagi kalau tingkah laku kita nggak beres. Doktrinal nggak mengerti, tingkah laku juga nggak beres. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak teman kamu yang sudah kau sinari dalam hidupmu? Coba cek. Berapa banyak teman kamu yang kau sinari? Yang kau pancarkan sinar. Yang kau pancarkan sinar. Saya mendengar, saya membaca satu tulisan. Orang Muslim yang jadi Kristen, murtadin. Dia bilang apa? Tidak ada orang Kristen yang menginjilin saya.
Saya bisa percaya Yesus karena teman kerja saya. Yang satu mes, tempat tinggal sama-sama saya, di mes. Tiap hari saya lihat dia, bagaimana dia bangun berdoa. Kemudian dia, tiap-tiap hal saya perhatikan dia. Kemudian saya tanya dia, kenapa kalian tidak begini? Dia jawab dengan baik, kami tidak begini karena begini. Oh, dan itu masuk ke dalam hati saya. Kemudian saya lihat lagi dia berbuat itu, saya tanya lagi, kenapa kalimu berbuat ini? Kenapa? Dia jawab, saya berbuat begini, karena begini. Wow, itu memukul hati saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada larangan orang menjawab orang, saudara. Temannya memberitakan Injil, tapi dia yang tanya, dia yang inisiatif. Sampai akhirnya saya mengerti kekristenan. Dari saya tanya, dan dia jawab terus. Dia mengedukasi saya. Akhirnya saya putuskan, benar, hanya melalui percaya Yesus dapat hidup yang kekal. Ya, dari dia menjawab. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tiap-tiap hari interaksi dengan teman kita, bergaul. Ya. Mari kita menyinari mereka. Kita menggarami mereka. Tidak ada cara lain. Kita berdoa. Sambil Anda tundukkan kepala, saya akan membacakan Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saya ulangi, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bapa di surga, tambah-tambahkan hikmat bagi kami. Berikan kami hikmat Tuhan, agar kami dapat memilah-milah apa yang baik, apa yang tidak baik. Tuhan tolong kami. Tuhan, kami ada di dunia. Kami tidak bisa lari, kecuali Engkau datang mengangkat kami. Kecuali kami putus napas. Selebih itu kami tetap di dunia ini Tuhan. Tidak bisa pergi. Sekeliling kami banyak orang. Tuhan bantulah kami. Supaya sebagaimana Engkau mau kami tinggal. Dan ada orang di sekeliling kami. Biarlah kami bisa menyinari mereka. Biarlah kami bisa menggarami mereka sedemikian rupa. Tuhan, tolonglah dunia yang penuh dosa. Dunia yang kacau ini Tuhan. Kiranya kami bisa menjadi alat-Mu yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, tolong kami. Tuhan, pimpin kami semuanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.